Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 481 Badai Kematian. Semua orang berdiri di gunung yang tinggi, dan yang mengejutkan mereka, celah ruang di belakang mereka menghilang, yang berarti bahwa mereka untuk sementara terjebak di alam mendalam harimau putih. Hanya 2 bulan kemudian mereka hanya bisa keluar setelah pusaran itu berhenti. Dibuka. Tentu saja, Chen Xiang telah menargetkan Luo Tianmen, dengan kekuatannya saat ini, sangat mudah untuk keluar dari dunia yang mendalam ini. Bagaimana saya sampai di sana? Alam yang mendalam ini tidak kecil. Ini adalah alam yang mendalam terbesar yang pernah saya lihat, Lan Shan berkata dengan penuh semangat, aura pembunuh dan mematikan di dalamnya berat, tetapi auranya sangat kuat, lebih kuat dari apapun. Dia pernah melihat mereka yang berada di alam yang dalam jauh lebih kaya, yang menunjukkan bahwa akan ada banyak kejeniusan dan harta di alam yang dalam ini. Ada ratusan orang di sini, yang bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Saat semua orang mulai mencari tim, tiba-tiba angin sepoi-sepoi keluar. Hati-hati, ini adalah angin iblis tirani. Long Sui tiba-tiba berteriak. Angin iblis tirani, Chen Xiang pernah mendengar Bai Youyo menyebutkannya, itu adalah fenomena alam yang menakutkan yang sering muncul di dunia iblis. Alasan mengapa itu terjadi biasanya di tempat-tempat di mana pembunuhan, kematian dan aura sangat kuat. Ketiganya perpaduan berbagai energi tak terlihat yang dibentuk oleh berbagai faktor akan membentuk angin sihir tirani yang menakutkan. Dan Chen Xiang juga telah melihat catatan terkait di buku-buku, tetapi itu disebut badai kematian di dunia fana. Ini adalah angin yang sangat kuat, membawa angin seperti pisau yang tajam. Kemanapun ia pergi, ia akan dihancurkan. Itu adalah tanah datar, dan tempat ditiupnya tidak akan tumbuh sehelai rumput pun, dan tidak akan bernyawa. Badai kematian akan datang. Teriak Chen Xiang keras, meskipun kebanyakan dari mereka di sini adalah orang-orang yang tunduk pada kultus cahaya suci, ada juga beberapa raksasa dari wilayah laut lain dan benua Chenwu. Mendengar badai maut, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka segera melihat sekeliling dan melihat gumpalan udara hitam tiba-tiba muncul di kejauhan. Tornado hitam, dan awan hitam tebal segera muncul di langit. Aura pembunuhan dan maut yang tak ada habisnya memenuhi langit, menekan seperti tirai kematian, membuat semua orang terngah-ngah. Tuan kecil paman. Teriak Gu Dongchen, dan hendak untuk meraih Chen Xiang, tapi langkahnya terlalu lambat, dan melihat bahwa semua orang diseret oleh kekuatan tak terlihat, dan mereka semua berhamburan. Tersapu, dan berguling menjadi tornado besar ke segala arah. Chen Xiang buru-buru mendesak energi atribut angin di tubuhnya untuk menggabungkan dirinya dengan aliran udara yang keras dan kuat itu, sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Ratusan pembangkit tenaga tingkat nirvana semuanya tersedot hanya dalam beberapa kedipan mata, dan tidak ada habisnya bagi mereka, dan semakin banyak tornado hitam besar di sekitar mereka, dan pegunungan dan hutan yang awalnya indah menghilang dalam sekejap. Pohon dan gunung semuanya terlibat dalam tornado yang mengerikan itu. Lin Hai, yang telah berubah menjadi tornado kematian dalam sekejap mata, tampak seperti tornado hitam tirani yang menghubungkan langit dan bumi seperti pilar besar. Ini benar-benar badai iblis. Sekarang hanya Chen Xiang yang belum tersedot ke dalam tornado, tetapi sulit baginya untuk menyingkirkan hisap yang kuat, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melayang ke satu arah. Angin bintang yang menakutkan itu seperti pisau tajam, jika Chen Xiang tidak memiliki armor Vajra Xuanwu, dia akan dipotong-potong oleh pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya yang mengubah angin bintang menjadi berkeping-keping. Chen Xiang tidak bertahan lama, dan tersapu oleh tornado besar selebar 10.000 kaki. Dia dilindungi oleh baju besi berlian basal, dan tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi angin ini membawa segala jenis kesadaran tirani. Seperti hantu menangis dan serigala melolong ingin mengebor ke lautan kesadaran Chen Xiang. Ingin melahap jiwa Chen Xiang. Sekarang Chen Xiang tahu mengapa orang-orang yang keluar dari sini akan menjadi gila, karena mereka memang akan menjadi gila setelah diserang oleh roh semacam ini, dan kesadaran mereka akan ditelan. Untungnya, Chen Xiang mempraktikkan jalan ilahi, dan kesadaran spiritualnya sangat kuat, dan dia juga memiliki mana yang berkali-kali lebih kuat dari kesadaran spiritualnya.
Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk badai ini berhenti, jadi dia harus menggunakan seni Dewa Naga 9 putaran untuk menyerap kekuatan tirani di tornado. Meskipun kekuatan spiritual itu sangat keras dan penuh dengan kesadaran jahat, setelah Chen Xiang menggunakan seni Dewa Naga 9 putaran untuk menyempurnakannya, mereka menjadi sangat kekuatan spiritual murni. Ini juga yang diminta Long Shui untuk dia lakukan. Dengan cara ini, dia dapat memanfaatkan ini untuk berkultivasi dengan cara ilahi, karena sekarang dia memiliki banyak kekuatan spiritual siap pakai untuk dia serap. Badai berlangsung selama 3 hari 3 malam. Tornado kematian raksasa yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan liar sambil bergerak cepat, membawa semua orang ke tempat yang berbeda. Ketika tornado hancur, ledakan udara yang sangat kuat dihasilkan, menyebabkan semua benda dimuntahkan ke 4 arah. Awalnya, Chen Xiang menemukan bahwa ada beberapa alam nirvana di tornado yang sama dengannya, tetapi setelah ledakan energi, mereka semakin terpisah. Chen Xiang terlempar ke hutan, mengingat bahwa dia terlempar ke sini seketika oleh kekuatan ledakan energi barusan. Dia dipenuhi dengan emosi di dalam hatinya, apakah ini kekuatan alam? Manusia benar-benar tidak bisa melawan itu. Lumayan, sekarang Chen Xiang harus menemukan Liu Meng'er dan Gu Dongchen dulu. Sekarang semua orang terpencar. Jika Chen Xiang bertemu Qin Zejun, Xiao Ziliang atau orang-orang dari Istana Dewa Api, dia akan mati. Sialan, alam mendalam harimau putih ini terlalu menakutkan. Chen Xiang mengutuk dengan suara rendah, dan mengeluarkan jimat ajaib yang diberikan kepadanya oleh Liu Meng'er. Ini adalah jimat komunikasi. Hanya dapat digunakan sekali, jika terlalu jauh untuk mengirim pesan, itu akan sia-sia, dan sekarang Chen Xiang hanya memiliki satu. Saya harap Sister Meng'er ada di dekat sini. Chen Xiang mengaktifkan jimat itu, dan jimat itu terbakar, dan pada saat yang sama mengirimkan pesan yang dia suntikkan ke jimat itu. Di gunung tandus yang penuh dengan pegunungan lurus, Liu Meng'er berdiri di puncak gunung. Salah satu jimat rohnya tiba-tiba bergerak, dia mengeluarkan jimat roh, dan semburan api keluar dari jimat roh. Dia menerima pesan dari Chen Xiang, dan pada saat yang sama juga mengetahui dari arah mana pesan itu berasal. Mengetahui bahwa Chen Xiang baik-baik saja, Liu Meng'er melepaskan hatinya yang menggantung. Dia menghela nafas lega, dan terbang ke satu arah. Chen Xiang menunggu di tempat selama lebih dari 3 jam sebelum dia merasakan aura Liu Meng'er. Mereka buru-buru melompat tinggi ke langit, ke Jade Lotus Frisbee Liu Meng'er. Bajingan kecil, aku sangat mengkhawatirkanmu. Melihat Chen Xiang aman dan sehat, Liu Meng'er bergegas mendekat dan memeluk Chen Xiang dengan erat. Chen Xiang mencium dahinya, dan berkata sambil menyeringai, bagaimana aku bisa mati dengan mudah? Liu Meng'er membiarkan Jade Lotus Frisbee mendarat di hutan. Chen Xiang melihat sekeliling, dengan seringai di wajahnya, dia menjilat liking lidahnya, dia berkata sambil tersenyum, Saudari Meng'er, ini dunia 2 orang kita sekarang. Liu Meng'er, yang telah kehilangan aura seorang ratu, mengeluarkan tangisan genit, wajahnya sedikit memerah, dia dengan lembut menutup matanya, dan mencium Chen Xiang dengan penuh semangat. Gu Dongchen berada di rawa yang penuh dengan udara hitam saat ini, sambil menahan bau busuk yang membuatnya ingin muntah, dia berteriak dengan keras, Paman bela diri kecil. Di mana kamu? Paman bela diri kecil. Jika Gu Dongchen tahu bahwa paman kecilnya sedang memeluk kecantikan yang lembut dan menikmati kelembutan generasi permaisuri, dia pasti akan sangat marah hingga dia bahkan memuntahkan empedu. Bab 482 dan Salju. Chen Xiang. Dengan rakus menyedot air liur di mulut Liu Meng'er, terjerat dengan lidah halus dan lembut itu, dan tangan yang buruk dengan tidak jujur pindah ke dada Liu Meng'er, mengenakan pakaian putih tipis, dengan lembut meremas kelinci putih besar yang bulat dan kokoh itu. Liu Meng'er merasakan hal-hal sensitifnya dicubit oleh Chen Xiang, tubuhnya yang halus bergetar, tetapi tangan lain Chen Xiang memeluknya erat-erat, tidak membiarkannya melarikan diri. Liu Meng'er berjuang sedikit pada awalnya, tetapi setelah memikirkannya, hubungan yang dia lihat dengan Chen Xiang telah berkembang sampai saat ini. Selain itu, Chen Xiang telah melihat sepasang kelinci giok yang cantik sebelumnya, jadi dia tahu bahwa Chen tubuh Xiang telah menarik banyak perhatian, dada yang bangga sangat terobsesi. Dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya, dan terus mencium Chen Xiang, pada saat yang sama membuat erangan yang sangat lemah. Ini membuat Chen Xiang tidak dapat mengendalikannya, sesuatu telah tumbuh
dan tangannya juga dengan tidak hati-hati meremas kelinci giok yang lembut dan besar, menguleni menjadi berbagai bentuk, dan mencubit titik kecil dari waktu ke waktu. Sentuhan yang luar biasa itu membuatnya kagumi lagi dan lagi. Berharap dia bisa menyentuhnya seperti ini selamanya. Dia merasa tubuh Chen Xiang semakin panas, dan dia mencubitnya semakin keras. Dia tahu bahwa gairah Chen Xiang sangat tinggi saat ini, dan dia khawatir jika dia melanjutkan, dia akan bertindak terlalu jauh. Pikiran. Orang jahat, sakit. Liu Meng'er mendengus pelan, dan dengan ringan menepuk tangan buruk Chen Xiang. Meskipun Chen Xiang menyentuhnya melalui pakaiannya, Liu Meng'er masih merasa sangat malu. Dia menundukkan kepalanya, dan cahaya merah yang memabukkan dan menawan muncul di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, aku menyentuhnya untukmu. Itu juga menyebabkan rasa sakit seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengasihani dan menghargainya. Chen Xiang memeluk Liu Meng'er di lengannya, menarik napas dalam-dalam, dan menekan api jahat di perut bagian bawahnya. Dia juga tahu tidak melangkah terlalu jauh, dan dalam hatinya, dia ingin Liu Meng'er mengikutinya dengan cara yang sah, alih-alih memberinya tubuhnya dengan cara yang begitu rahasia. Dia merasa bahwa ini akan membuat Liu Meng'er sangat menyesal. Saudari Meng'er, maafkan aku. Aku tidak bisa mengendalikannya untuk sementara waktu. Chen Xiang meminta maaf sambil tersenyum. Menyentuh sudah cukup. Liu Meng'er mendengus pelan, berbaring di pelukan Chen Xiang, merasakan aura jantan yang kuat di tubuh Chen Xiang. Tidak cukup. Chen Xiang berkata dengan jujur, dia merasa tidak peduli seberapa banyak dia menyentuhnya, itu tidak akan menyenangkan. Liu Meng'er meremas otot dada Chen Xiang dengan kuat. Kamu bajingan kecil benar-benar membuat orang khawatir. Tidak apa-apa sekarang, kamu telah menyinggung istana Dewa Api. Chen Xiang membelai rambut hitam indah Liu Meng'er, dan bertanya, apakah Gu Dongchen memberitahumu untuk kembali berbicara tentang istana Dewa Api? Liu Meng'er mengangguk dan berkata, dia khawatir tentang berbagai kekuatan raksasa di benua Chenwu dan mendiskusikan apakah akan membentuk aliansi dengan istana Dewa Api. Tetapi tidak ada hasil. Saya pergi ke benua raja, dan kuil api sekarang berada di benua raja, kuil api. Mengundang kami, mereka menunjukkan kekuatan mereka memang sangat kuat, terutama kekuatan para murid itu. Chen Xiang berkata, api kuil pasti gelisah dan baik hati, dan sekarang mereka mulai menarik orang ke sini. Tidak akan lama lagi banyak orang akan bergabung dengan kuil api. Mereka tidak tahu bahwa saya memiliki jiwa api. Ketika mereka pertama kali melihat saya, mereka menggunakan dewa kesadaran saya memata-matai saya, tetapi mereka tidak melihatnya. Mereka benar-benar mencari seseorang dengan jiwa api, saya tidak tahu apa akibatnya jika mereka mengetahuinya. Liu Meng'er sedikit khawatir, karena orang tuanya menyuruhnya untuk berhati-hati dengan kuil api. Teruslah bersembunyi. Chen Xiang menepuk punggungnya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, jika aku ingin bersembunyi, tidak ada yang akan menemukanku. Ada terlalu banyak tempat untuk disembunyikan Chen Xiang, dan bahkan mengetahui di mana dia bersembunyi, tidak ada yang berani pergi. Tentu saja bersembunyi sangat dirugikan. Jika dia memiliki kekuatan yang besar, siapapun yang ingin membunuhnya, dia dapat membunuhnya kembali. Liu Meng'er mencium mulut Chen Xiang, menyentuh wajahnya yang tampan, dan berkata dengan lembut, meskipun kamu penjahat kecil, aku tidak ingin kehilanganmu. Chen Xiang tiba-tiba mencubit teratai merah muda di dadanya, tertawa buruk, dengan kecantikan sepertimu, aku tidak boleh mati. Liu Meng'er mengerang, dan menampar tangan buruk Chen Xiang. Sekarang temukan senjata sihir harimau putih itu dulu, lalu cepat lepaskan kedua senjata sihirmu. Chen Xiang mengangguk, dan memanggil pisau pembunuh iblis Azur Dragon, dan yang agung itu Vajra Basal emas juga muncul di tubuhnya, membuatnya terlihat sangat mendominasi, tampan dan perkasa, membuat Liu Meng'er terlihat linglung untuk beberapa saat, matanya yang indah bersinar dengan kemegahan, terakhir kali dia melihat Chen Xiang memakainya. Memiliki emosi yang rumit terhadap Chen Xiang, dan sekarang dia tahu bahwa dia jatuh cinta dengan Chen Xiang pada waktu itu. Liu Meng'er terkekeh ringan, penjahat kecil, kamu benar-benar terlihat seperti manusia ketika kamu mengenakan baju besi ini. Saat dia mengatakan itu, benang kelembutan Suzaku juga muncul di tangannya, benang kelembutan yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan berubah menjadi pita. Begitu tiga senjata ilahi mendekat, Chen Xiang dan Liu Meng'er segera merasakan sesuatu memanggil mereka ke satu arah,
Itu adalah arah senjata ilahi harimau putih. Setelah mengetahui arahnya, mereka semua sangat senang. Setelah mengumpulkan tentara sihir, mereka berjalan ke arah itu. Terbang di langit terlalu eye-catching. Real mendalam harimau putih ini jelas tidak sesederhana itu. Sekarang kamu dan aku diawasi dengan ketat oleh orang-orang dari kuil Dewa Api, lebih baik berjalan di darat. Liu Meng kata. Saudari Meng bisakah Anda mengajari saya seni Dewa Angin Es Anda? Tanya Chen Xiang, karena Bai Youyo sangat cocok untuk mempelajari seni magis ini, dan Bai Youyo juga ingin mendapatkannya. Tentu saja. Kata Liu Meng. Baik Chen Xiang maupun Bai Youyo sedikit terkejut bahwa Liu Meng langsung setuju. Baik Bai Youyo dan Su Meiyao sangat senang. Su Meiyao tahu bahwa Bai Youyo akan menjadi lebih kuat setelah mempelajari keterampilan sihir ini. Awalnya, dia berpikir bahwa Bai Youyo harus menghilangkan keterampilan sihir yang kejam, tetapi siapa yang tahu bahwa Chen Xiang telah membukanya simpul hati, dan dia memiliki semua emosi dan 6 keinginan, itu semua kembali padanya, tetapi dia tidak bisa lagi terus berlatih seni sihir yang kejam. Dan hanya bisa menebusnya melalui seni bela diri yang kuat lainnya. Kamu mengingatnya dengan baik, aku akan memberitahumu rumusnya, tidak banyak, tetapi sangat mendalam. Kamu tidak dapat mengerti tanpa latihan ribuan tahun. Liu Meng tidak bertanya pada Chen Xiang apa yang akan dia lakukan. Dia sangat mempercayai Chen Xiang terlebih lagi. Keterampilan magis Suzaku yang diajarkan Chen Xiang juga sangat kuat, yang sangat bermanfaat baginya. Kemudian Liu Meng mulai mengajari Chen Xiang rumus, dan Chen Xiang menghafalnya dengan hati-hati. Sementara Su Meiyao dan Bai Youyo dapat mendengarnya, dan mereka dapat mengingatnya setelah mendengarkannya sekali. Sebenarnya tidak banyak rumus, Liu Meng selesai berbicara dalam 5 hari, yang sangat kecil untuk keterampilan magis, dan Chen Xiang memang memiliki banyak hal yang tidak dia mengerti dalam proses menghafal. Seni Dewa Angin Es tidak cocok untuk dia latih, jadi dia tidak perlu memahaminya, dia tahu bahwa Su Meiyao dan Bai Youyo harus memahaminya. Saat berjalan, Chen Xiang dan Liu Meng berjalan sangat lambat. Setelah mengajarkan seni Dewa Angin Es, mereka mempercepat langkah mereka. Setelah melewati gunung yang tinggi, mereka melihat gunung salju yang tak berujung di depan mereka, sepotong salju putih, penuh dengan hawa dingin yang parah, saat angin dingin bertiup, disertai hembusan aura pembunuh. Tiba-tiba, Bai Zhenzhen di tas hewan misterius Chen Xiang meraung, "Tuan, mengapa saya merasa tempat ini sangat baik? Saya merasa sepertinya ada teman saya di sini." Teman Baihu, tentu saja, adalah harimau putih. Mungkinkah ada klan harimau putih yang tinggal di alam mendalam harimau putih? Bab 483 Klan Prajurit Harimau Putih. Chen Xiang mengeluarkan tas binatang misterius dan melepaskan Bai Zhenzhen. Liu Meng tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat Chen Xiang melepaskan harimau putih seperti itu, dan dia bisa melihat bahwa harimau putih itu adalah sangat kuat, dan akan segera dipromosikan menjadi binatang misterius. Zhenzhen, bisakah kamu membawa kami ke sana? Chen Xiang bertanya dengan perasaan spiritualnya, dia menduga bahwa prajurit harimau putih pasti terkait dengan klan harimau putih di sini, dan kemungkinan besar itu dilindungi oleh klan harimau putih. Bai Zhenzhen mengangguk, "Tuan, jangan khawatir, saya dapat mencegah mereka menyerang Anda ketika Anda pergi ke sana. Harimau putih di sini sangat menghargai teman mereka. Anda adalah tuan saya. Mereka tidak akan membunuh Anda karena Anda. Jika saya mati, aku juga akan mati." Chen Xiang diam-diam khawatir, tapi dia masih mempercayai kata-kata Bai Zhenzhen. "Orang tuaku mungkin juga ada di sini." Bai Zhenzhen berkata dengan malu-malu, lalu berlari ke depan, terlihat jelas bahwa dia juga sangat merindukan orang tuanya. Chen Xiang menarik Liu Meng untuk berlari, dan Liu Meng bertanya, "Sepertinya saya telah membuat tas binatang misterius ini. Saya memberikannya kepada Perihua Xiang Yue, mengapa sekarang ada di tangan Anda? Dan Anda juga mengambil harimau putih kecil." "Xiang Yue membawaku untuk menaklukkannya, itu sudah lama sekali," kata Chen Xiang. "HMPH, kamu dan Hua Xiang Yue memiliki begitu banyak rahasia kecil." Liu Meng berkata dengan cemburu, dan kemudian bertanya, "Selama pertemuan pahlawan terakhir kali, 2 harimau putih yang kuat tiba-tiba muncul, mungkinkah kamu yang menarik mereka?" "Ya, memang aku yang melakukannya. Sekarang si kecil ini sangat merindukan orang tuanya."
Kuharap orang tuanya tidak akan memukulinya, kata Chen Xiang dengan cemas. Liu Meng'er mengerutkan kening dan berkata, kamu bajingan benar-benar baik, kamu berani menerima keturunan harimau putih dengan kekuatan seperti itu. Darah harimau putih kecil ini pasti luar biasa, dan harimau putih yang bisa mencapai puncak nirvana tidak boleh menjadi harimau putih biasa. Bahkan Tuan Gila Anda harus berhati-hati. Tentu saja Chen Xiang tahu, tapi dia tidak takut, bagaimanapun, harimau putih kecil yang secara sukarela mengikutinya. Tentu saja, Liu Meng'er terkejut bahwa Chen Xiang dapat menerima harimau putih yang begitu mulia dan murni. Orang harus tahu bahwa harimau putih semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat diterima hanya dengan mengatakannya. Orang kecil ini mengatakan bahwa ada tempat berkumpulnya klan harimau putih di depan, dan prajurit Dewa Harimau Putih mungkin ada di sana. Apapun yang terjadi, kita harus pergi dan melihat. Jika ada kecelakaan pada saat itu, Anda harus untuk berhati-hati, Sister Meng'er, kata Xiang. Ya, jangan khawatir. Liu Meng'er masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, dia sekarang memiliki senjata sihir yang kuat. Dia merasa bahwa mengandalkan kelembutan Suzaku pasti akan menahan sekelompok besar orang yang kuat. Begitu mereka menuruni gunung dan melangkah ke tanah es dan salju, mereka merasakan dua aura pembunuh yang sangat menakutkan. Mereka melihat sepasang pria dan wanita paruh baya yang mengenakan kulit harimau putih tiba-tiba jatuh dari langit, penuh aura pembunuh. Liu Meng'er terkejut, ini adalah sepasang harimau putih yang dia lihat di pertemuan pahlawan terakhir kali, kekuatan mereka sangat menakutkan. Setelah pasangan Baihu mendarat di tanah, mereka buru-buru memeluk Bai Shenzhen. Ini adalah putri mereka. Mereka mencari untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Pada saat ini, Bai Shenzhen mengeluarkan geraman rendah, yang penuh dari pikiran yang tak terbatas. Pada saat ini, pasangan Baihu memandang Chen Xiang dan Liu Meng'er dengan mata penuh niat membunuh, tetapi setelah hanya melihatnya sebentar, aura pembunuh menghilang. Kaulah yang menyelamatkan putri kami? Kata wanita parubaya itu, suaranya sedikit kaku, dan matanya penuh rasa terima kasih. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia memiliki aura yang sangat memikat dan terlihat sangat bermartabat. Chen Xiang tahu bahwa Bai Shenzhen pasti berbohong, dan berbohong kepada orang tuanya. Ini hanya masalah mengangkat tanganmu. Chen Xiang dengan cepat menjawab sambil tersenyum. Kamu masih menandatangani kontrak dengan putriku? Pria parubaya yang perkasa itu menatap Chen Xiang dengan cermat, yang membuat Chen Xiang merasakan banyak tekanan. Chen Xiang mengangguk, dia melakukannya dengan sukarela. Aku tahu. Pria parubaya itu berkata, tapi aku tidak ingin putriku dikendalikan oleh manusia. Kamu di sini untuk menemukan tentara Dewa Harimau Putih, benar? Chen Xiang menghela nafas lega, mengangguk dan berkata, itu benar. Tidak semua orang bisa datang ke sini untuk mengambil senjata ajaib. Hanya mereka yang disetujui oleh para dewa yang bisa melakukannya, kata wanita paruh baya itu. Dewa di mulut harimau putih adalah Dewa Harimau Putih. Chen Xiang telah belajar dari Long Shui sebelumnya bahwa pedang pembunuh iblis King Long terkait dengan King Long, dan tentu saja senjata Dewa Harimau Putih juga. Chen Xiang menarik napas sedikit, menyebabkan jantung pembunuhan berdetak kencang, dan aura pembunuhan meletus darinya. Pasangan Baihu mengangguk dan berkata, kamu telah melewati tingkat pertama. Bagaimana denganmu? Pria parubaya wanita itu memandang Liu Meng'er dan bertanya dengan suara yang sedikit lembut, mungkin karena semua orang adalah wanita. Aku ikut dengannya, kata Liu Meng'er. Kalau begitu ikut aku. Pria parubaya itu berbalik, melepaskan kekuatan, mengangkat Bai Shenzhen, dan kemudian terbang menuju gunung seputih salju. Segera, Chen Xiang dan Liu Meng'er mengikuti pasangan Baihu ke lapangan es, di mana ada banyak rumah yang terbuat dari balok es. Setelah Chen Xiang dan Liu Meng'er tiba, banyak orang di iglo tertarik. Orang-orang keluar untuk menonton. Ada pria, wanita dan anak-anak di antara orang-orang ini, dan mereka semua membawa aura pembunuh, yang merupakan aura unik harimau putih. Mereka semua berubah menjadi harimau putih, dan binatang buas yang bisa berubah semuanya dalam keadaan nirvana. Sekarang Chen Xiang melihat setidaknya 200 orang di sekitarnya. Melihat ekspresi terkejut dari Chen Xiang dan Liu Meng'er, pria parubaya itu berkata, kami memiliki harimau putih berdarah murni, yang lahir dalam bentuk manusia, tetapi putri kami menjadi harimau putih asli tidak lama setelah dia lahir.
Kami tidak tahu sampai sekarang mengapa. Jadi begini, apakah kamu menjaga prajurit harimau putih di sini? Tanya Chen Xiang. Ini adalah misi yang Tuhan tinggalkan untuk kita. Kita tidak tahu sudah berapa lama kita menunggu. Meskipun beberapa orang datang, pada akhirnya mereka tidak dapat mengambil artefak itu. Pria parubaya itu menghela nafas, dan jelas bahwa dia memiliki status tinggi di sini. Chen Xiang dan Liu Meng'er mengikuti mereka ke igloo yang relatif besar, dan Bai Shenzhen juga dibawa pergi oleh wanita paruhbaya. Chen Xiang tahu bahwa dia mungkin kehilangan harimau putih kecil ini, yang membuatnya diam-diam menyesal. Setelah menunggu beberapa saat, seorang lelaki tua berjanggut panjang masuk. Seperti orang lain di sini, dia mengenakan setelan kulit harimau putih. Wajahnya penuh kelembutan, tanpa aura pembunuhan sedikit pun. Tapi itu membuat Chen Xiang dan Liu Meng'er merasakan teror yang tak bisa dijelaskan. Orang tua ini sangat kuat. Aku adalah patriark dari klan Macan Putih Shan, Bai Shan. Pria tua itu berkata sambil tersenyum, meskipun matanya sangat baik, tetapi itu membuat Chen Xiang dan Liu Meng'er merasa takut. Namaku Chen Xiang, dan aku di sini untuk mengambil senjata ilahi harimau putih, dan dia ada di sini bersamaku. Bai Shan mengelus janggutnya yang panjang dan sedikit mengernyit, gadis ini seharusnya Liu Meng'er dari senjata ilahi sekte. Aku tidak menyangka kamu mendapatkan Suzaku Divine Soldier. Hal yang aneh, hal yang aneh. Bab 484 Nabi dari Klan Shan. Shan sebenarnya mengenal Liu Meng'er, yang membuat Chen Xiang dan Liu Meng'er merasakannya. Aku telah menjelajahi dunia luar sebelumnya, dan aku pernah ke benua Chenwu yang paling dekat dengan sini. Bai Shan tersenyum tipis. Chen Xiang dan Liu Meng'er sudah lama mengetahui bahwa Crouching Tiger, Hidden Dragon di Mortal Martial Realm, meskipun master raksasa itu sangat terkenal, bukan berarti kekuatan mereka adalah yang terkuat. Ada juga beberapa nirvana yang kuat. Realm hidup dalam kehidupan pengasingan. Dalam legenda, senjata ilahi 4 gajah seharusnya muncul pada satu orang, tapi sekarang senjata ilahi burung vermilion ada pada Nona Liu. Dan anak ini memiliki senjata ilahi Qinglong dan senjata ilahi Xuanwu. Bai Shan berkata dengan sangat bingung. Liu Meng'er menjelaskan, orang tua saya memberi saya prajurit Suzaku ketika saya masih sangat muda, dan saya telah membawanya selama lebih dari 10.000 tahun. Aku akan pergi. Chen Xiang berkata, dia berlatih seni ilahi 4 gajah, dan hanya dengan menggunakan truki harimau putih di dalamnya dia dapat memperoleh senjata ilahi harimau putih. Bai Shan berkata, jika Anda ingin pergi ke Tanah Suci Perang, pertama-tama Anda harus memutuskan kontrak dengan harimau putih kecil itu, dan kemudian memenangkan dewa perang klan prajurit harimau putih kita di masa depan. Bai Shenzhen mengeluarkan ageraman rendah, jelas tidak ingin memutuskan kontrak dengan Chen Xiang, dia ingin tetap di sisi Chen Xiang, karena ada banyak makanan enak. Jika Anda ingin mendapatkan prajurit harimau putih, Anda tidak boleh memiliki kontrak dengan anggota klan prajurit harimau putih kami, jika tidak, prajurit harimau putih tidak akan mengenali Anda. Kami tidak keberatan dengan anggota klan prajurit harimau putih kami bersama manusia. Bai Shan menghela nafas. Chen Xiang berjalan mendekat, menepuk kepala Bai Shenzhen, dan berkata, anak kecil, kamu harus tinggal di sini sekarang, dan datang ke Taiumen untuk menemukanku setelah kamu bisa berubah menjadi bentuk manusia dan menjadi binatang buas yang dalam. Meskipun Bai Shenzhen enggan, dia masih menganggukkan kepalanya, dan melihat pola kontrak muncul di alis Chen Xiang, bersinar dengan cahaya putih, memasuki kepala Bai Shenzhen, dan dengan cara ini, kontrak di antara mereka dibubarkan. Pada awalnya, kontrak ini untuk Bai Shenzhen untuk menunjukkan ketulusannya kepada Chen Xiang. Begitu dia menyakiti Chen Xiang, dia akan terikat kontrak, yang bisa menyebabkan kematiannya. Kami, klan prajurit harimau putih, secara alami suka berperang. Ada tempat suci perang di sini, di mana prajurit dewa harimau putih ditempatkan, dan tempat itu juga merupakan tempat terlarang bagi kami. Kami tidak dapat memasukinya, dan kami tidak mengizinkan orang lain untuk memasukinya. Anda harus mengalahkan kami hanya dengan persetujuan Dewa Perang masa depan Anda dapat melangkah ke Tanah Suci, dan pada saat itu semua tetua klan prajurit harimau putih kami akan mengungsi dari Tanah Suci Perang, sehingga Anda berhasil mengambil prajurit harimau putih ilahi. Kata-kata Bai Shan sangat jelas. Maka prajurit Dewa Harimau Putih ada di dalam Tanah Suci Perang, dan untuk memasuki Tanah Suci,
Anda harus melakukannya kalahkan dewa perang masa depan. Apa dewa perang masa depan? Bagaimana kekuatannya? Jika dalam kondisi nirvana, bagaimana saya bisa mengalahkannya? Tanya Chen Xiang. Bai Zhan menarik napas dan berkata, jangan khawatir, dewa perang masa depan adalah nabi dari klan harimau putih kita. Aku tidak tahu kekuatannya, tapi dia akan melawanmu dengan adil. Dia adalah masa depan putih kita. Klan harimau. Tuhan. Ya, bawa aku menemuinya, kuharap itu akan seperti yang kamu katakan. Chen Xiang melihat Liu Meng'er mengangguk padanya, jadi dia hanya bisa melihat dewa perang masa depan terlebih dahulu. Ikuti aku. Bai Zhan memimpin Chen Xiang dan Liu Meng'er keluar dari iglo besar, dan berjalan menuju gunung es besar di kejauhan. Bai Zhan tidak berjalan cepat, dia berkata bahwa dia harus menghormati saat bertemu dewa perang di masa depan, jadi dia tidak bisa terbang, dia hanya bisa berjalan. Ini membuat Chen Xiang sangat tertekan, dia tidak tahu berapa lama dia harus pergi, dan tempat ini tertutup es dan salju, hamparan putih yang luas, jika dia tidak memegang Liu Meng'er yang putih, lembut dan tangan hangat, dia akan mengeluh sepanjang jalan. Klan prajurit harimau putih ini harus menjadi garis keturunan langsung dari binatang harimau putih. Harimau putih disebut dewa pembunuhan, karena dia terlalu suka berperang, jadi dia juga dewa perang. Dewa perang masa depan yang kamu tuju untuk bertemu sekarang, apakah dia akan mencapai tingkat dewa binatang di masa depan? Tinggi. Su Meiyao bertanya dengan curiga. Hal-hal seperti binatang ilahi umumnya hanya digunakan di dunia tingkat tinggi, dan tidak ada binatang ilahi di surga. Long Sui berkata, naga dari klan naga kekaisaran kita semua bisa menjadi binatang ilahi, tetapi butuh waktu lama. Pada saat ini, jika benar-benar ada dewa perang di masa depan, saya pikir itu harus menjadi binatang mitos harimau putih yang terlahir kembali setelah kematian. Mendengar kata-kata Long Sui, Chen Xiang dan Bai Youyo semua terkejut, dapatkah binatang mitos harimau putih terlahir kembali setelah mati? Dan itu masih di dunia bela diri fana. Dalam proses pemurnian 4 senjata ilahi gajah, keempat dewa dan binatang semuanya berpartisipasi. Pisau pembunuh iblis King Long pada awalnya adalah benda suci di klan naga kita. Dikatakan bahwa dahulu kala, klan naga kekaisaran berjuang untuk benda suci ini, menyebabkan seluruh ada kekacauan di surga, dan kemudian seseorang menyembunyikan keempat gajah untuk mencegah hal ini terjadi. Naga kecil, apa maksudmu dengan kelahiran kembali setelah kematian? Apakah kamu akan mati setelah mencapai tingkat binatang? Shen Xiang bertanya dengan curiga. Klan naga kekaisaran kita memiliki berbagai legenda, salah satunya disebut kelahiran kembali nirvana, terutama binatang buas itu, meskipun binatang buas itu kuat, mereka pasti akan mati saat bertarung. Jadi untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka akan mempertahankan milik mereka sendiri. Kesadaran, reinkarnasi. Chen Xiang juga telah mendengar legenda semacam ini, dan dia telah mendengar banyak cerita tentang keabadian ketika dia masih sangat muda. Banyak keabadian bereinkarnasi setelah kematian, lahir di sebuah ruangan, dan kemudian menyadari jalan surga melalui latihan, dan mendapatkan kembali keabadian. Mereka naik ke surga. Mereka berjalan lama di es dan salju. Sudah larut malam, dan bintang-bintang dan bulan menerangi es. Mereka datang ke gunung es besar, dan ada sebuah gua di sini. Begitu mereka tiba, seorang pemuda berpenampilan biasa keluar dari gua. Pria ini juga mengenakan pakaian kulit harimau putih. Sosoknya sangat kekar, kepalanya lebih tinggi dari Chen Xiang, dan kulitnya gelap. Biasa, dia bahkan Liu Meng'er memiliki rasa penindasan yang tidak dapat dijelaskan dengan udara raja di alisnya. Pemuda ini sangat kuat, Chen Xiang dan Liu Meng'er dapat mengetahuinya secara sekilas, terutama ketika mereka bersentuhan dengan cahaya kecerdasan dan semangat juang di mata pemuda itu, baik Chen Xiang maupun Liu Meng'er adalah seorang sedikit ketakutan. Nabi, mereka. Saat Bai Zhan mengatakan ini, pemuda itu melambaikan tangannya untuk menyela. Suku Hui sedang menungguku, aku tahu. Pemuda itu berkata, suaranya tenang, tetapi dengan rasa keagungan. Bai Zhan mundur dengan hormat, lalu pergi dengan cepat. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil senjata Dewa Harimau Putih? Pria muda itu bertanya, menatap Liu Meng'er, lalu ke Chen Xiang, dan akhirnya matanya tertuju pada tangan keduanya yang berpegangan erat. Bab 485 Dewa Pembunuh.
Orang terkuat yang pernah dilihat Chen Xiang di dunia seni bela diri Fana adalah saudara perempuan Bai Youyo, Bai Ziqian. Tapi sekarang dia merasa pemuda di depannya jauh lebih menakutkan daripada Bai Ziqian. Aku, jawab Chen Xiang, berpikir bahwa dia akan mengalahkan pria seperti itu. Dia tidak tahu, dia merasa bahwa dia hanyalah seekor semut di depan pemuda ini. Pria muda itu memandang Liu Meng'er dan tersenyum. Jadi begitu. Mau tak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria muda itu berkata, Sutra Lembut Suzaku juga disebut Sutra Lembut Suzaku. Setelah Anda mendapatkan Sutra Lembut Suzaku, apakah Anda disentuh oleh anak ini? Dan Anda diaktifkan olehnya? Liu Meng'er terkejut karena sejenak, dan sekarang dia tiba-tiba mengerti mengapa dia berada di jendela pendek itu. Waktu tiba-tiba akan memiliki emosi yang tidak dapat dijelaskan semacam itu untuk Chen Xiang, dan akhirnya dia ditangkap oleh Chen Xiang. Ternyata kelembutan Suzaku yang menyebabkan masalah. Meski begitu, dia pikir itu adalah perasaannya sendiri yang melampaui kelembutan Suzaku, terutama di kemudian hari. Apa yang dilakukan Chen Xiang untuknya? Biarkan dia mendapatkan jiwa api, beritahu dia detail menghadapi nirvana, dan memberinya obat mujarab yang tak ternilai, sehingga dia bisa melewati nirvana dengan lancar. Hati Chen Xiang terukir di dalam hatinya, jadi dia tidak berpikir bahwa emosinya akan dimanipulasi hanya dengan kelembutan Suzaku itu. Itu tidak ada hubungannya dengan ini, bahkan jika tidak ada kelembutan Suzaku, aku akan bersamanya. Liu Meng'er berkata dengan tegas, dia tidak ingin Chen Xiang berpikir bahwa dia mengikutinya karena kelembutan Suzaku, yang akan membuat seorang pria merasa sangat terluka. Aku percaya kata-katamu, kata pemuda itu sambil tersenyum. Chen Xiang meremas tangan giok Liu Meng'er dengan erat, dan berkata kepada pemuda itu, apakah kamu harimau putih? Kilatan kejutan melintas di mata pemuda itu, dia mengangguk dan berkata, kamu telah melihatnya, kamu benar-benar tidak sederhana. Menegaskan masa depan setelah identitas Dewa Perang, Chen Xiang, Bai Youyo dan yang lainnya sangat terkejut. Itu benar-benar sama dengan apa yang dikatakan Long Sui, Dewa Perang masa depan adalah reinkarnasi dari macan putih. Mungkinkah harimau putih itu sudah lama mati? Untuk bereinkarnasi di tempat seperti itu? Liu Meng'er dengan cepat memikirkan sesuatu, 4 binatang legendaris sama sekali bukan legenda, itu benar. Jika pemuda di depannya disebut Baihu, maka itu adalah binatang harimau putih legendaris, Dewa Pembunuh. Prajurit ilahi harimau putih disebut tangan Dewa Pembunuh. Itu adalah sepasang sarung tangan. Ketika dikenakan di kepalan tangan, itu bisa memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Itu akan mengisi orang dengan niat membunuh. Itu dibuat dengan hidupku. Ya, saya mati saat itu, kata Baihu, meski nadanya datar, ada perubahan dan kesedihan. Jadi, jika kamu ingin mendapatkan senjata Dewa Harimau Putih, kamu harus mengalahkanku, karena itu disempurnakan dengan hidupku di kehidupan sebelumnya. Aku akan menggunakan tingkat kultivasi yang sama denganmu untuk tumbuh bersamamu, tahap awal dari alam bela diri spiritual, kan? Tanya harimau putih. Chen Xiang mengangguk, jika itu masalahnya, dia tidak perlu takut, dengan tingkat kultivasi yang sama, dia masih sangat yakin akan menang. Kamu tidak diizinkan untuk meminjam kekuatan naga kecil itu? Baihu menambahkan, ini membuat Liu Meng'er sangat bingung, tetapi dia segera memikirkan tato naga putih di tubuh kiri Chen Xiang. Sekarang dia memikirkannya, setiap saat Chen Xiang menggunakan ketika itu sangat kuat, tato naga putih akan bersinar. Dia tahu bahwa masih banyak rahasia di tubuh Chen Xiang. Tetapi dia tahu bahwa jika Chen Xiang ingin memberitahunya, dia tidak perlu bertanya. Tidak masalah. Chen Xiang tidak menyangka akan terlihat. Kamu tidak bisa menggunakan senjata apapun, dan kamu juga tidak bisa menggunakan Xuan Wu Fajra Armor. Ketika kamu diserang, benda itu akan selalu keluar dengan tenang, kata Baihu lagi. Chen Xiang menghela nafas, baju besi Fajra Basal memang membantunya menahan banyak serangan selama bertahun-tahun, tapi sekarang dia tidak takut, tanpa menggunakan baju besi Fajra Basal, tubuh fisiknya masih sangat kuat. Apakah ada yang lain? Chen Xiang bertanya. Tidak lagi, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak menuntutku? Baihu tersenyum. Chen Xiang hanya bingung, mengapa Baihu menggunakan hidupnya sendiri untuk menghancurkan senjata ilahi, dan apakah itu sama dengan senjata ilahi lainnya di 4 senjata ilahi gajah? Chen Xiang mengajukan pertanyaan di dalam hatinya.
3 orang lainnya bukan, hanya aku. Karena aku adalah dewa pembunuhan, 1 orang tidak tahan, dan menawarkan untuk bertaruh melawanku. Jika aku kalah, dia akan memurnikanku menjadi senjata ajaib. Dalam akhir, aku kalah. Baihu berbicara tentang kegagalannya tanpa penyembunyian, keberadaan legendaris seperti dia tidak akan berbohong karena hal seperti itu. Lalu mengapa senjata Dewa Empat Gajah muncul di benua Chenwu? Chen Xiang bertanya lagi. Kamu akan tahu di masa depan, ayo bertarung di tempat di depan. Kata Baihu, berjalan menuju lapangan es datar di depan, hanya untuk melihat lingkaran besar cahaya putih tiba-tiba muncul di sana, di mana mereka akan bertanding. Liu Meng'er mencium pipi Chen Xiang, mendorongnya dan berkata, kamu pasti akan menang. Chen Xiang mengangguk, dan berjalan dengan harimau putih itu. Senior Baihu, perang 3 alam akan datang, maukah kamu keluar untuk membantu? Tanya Chen Xiang, jika ada kekuatan seperti itu, benua Chenwu pasti akan menjadi jauh lebih aman. Tidak, itu masalah manusia. Jika kalian manusia bersatu, kalian tidak akan takut pada monster sama sekali, dan kita tidak perlu mengambil tindakan. Baihu menggelengkan kepalanya. Ini memang masalah manusia, jumlah manusia berkali-kali lebih besar dari klan macan putih dan monster-monster itu, jika mereka tidak bisa melawan monster, hanya bisa dikatakan itu disebabkan oleh perpecahan umat manusia. Makhluk. Senior, kamu adalah seorang nabi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perang 3 alammu? Chen Xiang bertanya lagi, yang membuatnya mengerti. 5 tahun atau lebih, segera. Selama ada dunia iblis, dan manusia, akan ada jalan yang menghubungkan 3 dunia independen bersama-sama, dan akan ada banyak dunia yang dihubungkan oleh iblis dan manusia di dunia, kata Baihu. 5 tahun lagi. Bagi mereka yang telah berlatih seni bela diri sepanjang tahun, ini sangat menempa. Dan Chen Xiang masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan sebelum itu, misalnya, dia harus menyempurnakan alkimia tingkat rendah tingkat bumi dalam waktu 3 tahun, dan kemudian bersaing dengan penatua dan dalam alkimia. Setelah itu, mereka perlu memurnikan ramuan dalam jumlah besar, melatih 3.000 prajurit di dunia seni bela diri yang sebenarnya, menemukan 3.000 harimau terbang emas, dan membangun kavaleri yang misterius dan kuat. 5 tahun terlalu singkat, bahkan 10 tahun pun tidak cukup baginya. Ayo, jika kamu mengalahkanku, kamu akan bisa pergi ke tanah suci perang, dan kemudian kamu akan menggabungkan tangan dewa pembunuh di sini. Baihu meletakkan tangannya di belakang, dia terlihat serius saat ini, dan tidak meremehkan Chen Xiang. Meskipun harimau putih bereinkarnasi, kekuatannya masih sangat kuat. Chen Xiang percaya bahwa kekuatan harimau putih ini telah melampaui jangkauan manusia, dan harus berada di tingkat di atas alam surga. Bahkan jika kekuatan dikendalikan pada tahap awal spirit martial realm, tubuh fisik harimau putih dan energi sejati yang kuat tidak sebanding dengan Chen Xiang. Namun, Chen Xiang juga memiliki kartu trufnya, meskipun dia tidak dapat menggunakan pisau pembunuh iblis naga azur dan armor Vajraswanu, dia sangat percaya diri, dan dia harus mengalahkan dewa pembunuh ini. Bab 486 Kamu terlalu muda. Chen Xiang melihat kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba di bongkahan es ini, dan penghalang perlahan terbentuk. Banyak manusia telah datang ke alam yang mendalam ini. Mereka ahli top di dunia seni bela diri biasa. Saya tidak ingin memikat mereka di sini, kata Baihu. Chen Xiang juga sangat khawatir bahwa terlalu banyak orang akan datang, dan kemudian mereka akan bentrok dengan klan prajurit harimau putih. Jika begitu banyak alam nirvana mati sekaligus, itu akan menjadi kerugian besar bagi dunia bela diri fana. Aku tidak akan berubah menjadi binatang buas untuk bertarung denganmu, maka kamu tidak akan bisa mengalahkanku sama sekali. Aku telah membiarkanmu dalam wujud manusiaku. Baihu sedikit tersenyum. Chen Xiang mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya, binatang dewa yang bereinkarnasi memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, bahkan jika itu menekan kultivasinya, itu masih membutuhkan banyak keuntungan. Liu Meng'er tahu bahwa Chen Xiang sangat kuat, tetapi sekarang dia juga diam-diam khawatir. Karena harimau putih memiliki keuntungan besar, bagaimanapun juga itu adalah binatang ilahi, tidak peduli pengalaman apa atau apapun, itu tidak sebanding dengan fana seperti Chen Xiang. Senjata ilahi harimau putih ini adalah yang terakhir diambil oleh Chen Xiang, tetapi itu sangat sulit. Jangan takut pada kucing-kucing besar ini, dia juga memiliki keuntungan besar,
Kamu adalah seorang praktisi jalan ilahi, kamu memiliki mana yang kuat, dan kamu dapat menggunakan keterampilan magis itu dengan tidak hati-hati, yang perlu kamu lakukan hanyalah menyapanya. Kata Long Shui. Mana Chen Xiang memang tidak lemah, tapi sejauh ini, dia hanya bisa menggunakan mana untuk melemparkan kekuatan gaib serangan segel naga langit, dan masih butuh waktu untuk melemparkannya. Apakah kamu siap? Ayo mulai saat kamu siap. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu, kata Bai Hu. Wajah Chen Xiang serius, dia menggelengkan kepalanya, tunggu sebentar. Bai Hu tidak mengatakan apa-apa, Chen Xiang tidak bisa menggunakan King Long Demon Slaying Sabre dan Xuan Wu Vajra Armor, dan dia tidak bisa meminjam kekuatan Long Shui. Telah melemah banyak kekuatan. Sui, apakah klan naga kerajaanmu memiliki cara untuk menghadapi kucing putih besar semacam ini? Tanya Chen Xiang. Harimau putih sama dengan naga. Ada banyak harimau putih di surga, dan mereka semua perlu berevolusi dari lemah menjadi kuat. Namun, hanya ada sedikit Xuanwu dan Suzaku, dan sulit untuk berevolusi. Di surga, kita klan naga dan klan harimau putih mengalami konflik untuk sementara waktu. Pada saat itu, klan naga kekaisaran sedang mencari kelemahan macan putih. Mendengar kata-kata Long Shui, Chen Xiang sangat gembira. Kelemahannya adalah Zenki metalik harimau putih, dan kekuatan terkuatmu sekarang adalah api alam semesta, yang dapat membunuh Zenki metaliknya, tetapi premisnya adalah kualitas Zenki metalik yang dia gunakan tidak dapat dibandingkan dengan milikmu. Api alam semesta terlalu kuat, jika tidak maka tidak dapat ditahan. 5 elemen menahan satu sama lain, dan api menahan logam. Chen Xiang baru saja memperoleh jiwa api Qian Kun, yang memungkinkannya memiliki api Qian Kun yang beberapa kali lebih kuat dari api matahari surgawi. Karena itu adalah api alam semesta, ketika disembunyikan di tubuh Chen Xiang, itu tersembunyi sangat dalam, bahkan jika Bai Hu dapat menemukan bahwa naga kecil Long Shui melekat padanya, dia tidak akan dapat melihat jiwa api dalam tubuh Chen Xiang. Aku siap. Chen Xiang tersenyum sedikit, itu adalah senyuman yang tidak bisa dipercaya. Kalau begitu ayolah. Kamu memiliki Yang Divine Meridian, jadi kamu harus berlatih Tai Chi Dragon menundukkan kungfu. Aku ingin merasakan kekuatan nagamu. Aku sangat merindukan kekuatan ini, kata Bai Hu. Chen Xiang tertawa dan berkata, mungkin aku akan mengecewakanmu, meskipun aku bisa menggunakan kekuatan naga, tapi menurutku tidak perlu menggunakannya untuk melawanmu. Selain itu menghabiskan banyak uang untukku, pemuda itu benar-benar gila. Harimau putih itu tertawa keras. Chen Xiang tidak berniat menggunakan kekuatan naga, yang membuat Liu Meng'er sedikit mengernyit. Pada titik ini, Chen Xiang masih meremehkan musuh. Qian Kun Zenki adalah minyak terbaik, menuangkannya ke api Qian Kun akan membuat api Qian Kun lebih kuat. Chen Xiang akan mulai mengedarkan Qian Kun Zenki dan jiwa api di tubuhnya untuk bertabrakan dan melebur, menciptakan api Qian Kun yang paling kuat. Chen Xiang tiba-tiba mengeluarkan minuman dalam-dalam, pakaian di bagian atas tubuhnya hancur, otot-otot di tubuhnya sedikit merah, dan napas yang sangat panas naik, membuat tanah es yang semula dingin menjadi panas, membuat orang merasa seperti dipanggang oleh terik matahari. Untungnya, ada penghalang yang kuat di atas es, jika tidak, es di sekitarnya akan meleleh oleh udara panas yang dikeluarkan oleh Chen Xiang. Liu Meng'er yang tidak jauh juga menemukan bahwa panas yang dikeluarkan oleh Chen Xiang saat ini sangat menakutkan, jika itu adalah nyala api, itu akan menjadi lebih kuat. Api yang berkobar tiba-tiba muncul di salah satu kepalan tangan Chen Xiang. Melihat api yang menari dengan gila-gilaan, pupil Bai Hu tiba-tiba menyusut. Api semacam ini mengejutkannya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa manusia dapat memiliki tingkat kekuatan ini. Api, ini adalah bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan jiwa api. Suara mendesing. Chen Xiang tiba-tiba membuat lompatan, kecepatannya secepat kilat, begitu cepat sehingga hanya sisa gambar yang tersisa. Ini adalah kecepatan tercepat yang pernah dia keluarkan, bergegas menuju harimau putih yang terkejut. Kecepatan ini juga membuat Bai Hu terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang datang ke arahnya, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan tidak bisa mengelak. Tinju Chen Xiang yang menyemburkan api yang kuat mengalir seperti meteorit dengan api yang mengamuk, dan mengenai Bai Hu di pipinya, nyala api meletus, dan terdengar suara gemuruh. Chen Xiang tidak menyerah dengan satu pukulan,
Tetapi setelah satu pukulan, tinju lain mengikuti dari dekat. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan tinju api gila ini untuk memukul harimau putih. Liu Meng'er tercengang oleh ledakan api gila yang terus-menerus, terutama jenis api, yang membuatnya sulit untuk dipahami. Dia dan Chen Xiang baru saja berpisah selama 2 bulan, tetapi api Chen Xiang telah tumbuh sangat besar. Kecepatan pukulan Chen Xiang sangat cepat, sepertinya dia memiliki beberapa lengan. Dia dapat meninju puluhan pukulan dalam sekejap, dan kekuatan setiap pukulan sama kuatnya, dan juga memiliki kekuatan isap untuk mendorong musuh menjauh. Tetap, agar musuh tidak bisa lepas dari semburan pukulan ini. Harimau putih tiba-tiba meraung, aura pembunuh yang penuh paksaan melonjak keluar, tanah es bergetar hebat, gelombang udara keras yang meletus dari tubuhnya mengguncang Chen Xiang. Tinju Chen Xiang berasap, seluruh tubuhnya memancarkan panas yang memaksa, dan matanya terbakar api amarah. Dia akan menggunakan tangannya sebagai pisau untuk melakukan tebasan naga mengamuk. Bai Hu tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dipukuli hingga berantakan oleh orang lain. Baru saja, Chen Xiang memukulnya ratusan kali, dan semuanya membawa api yang sangat kuat dan menakutkan, yang membuat rambut Bai Hu sakit. Orang ini bahkan telah menyegel kesadaran spiritualnya sendiri, sehingga kesadaran spiritualnya hanya pada tahap awal seni bela diri spiritual. Kata Long Sui, jika kesadaran spiritualnya sangat kuat, pasti ada beberapa petunjuk barusan. Ini yang terbaik. Chen Xiang diam-diam bersukacita, mengepalkan tinjunya, dan menyalakan api mengamuk lagi. Chen Xiang memiliki jiwa api, ini adalah sesuatu yang Bai Hu sangat yakin, tapi dia tidak bisa memikirkan jiwa api seperti apa yang akan dimiliki Chen Xiang. Itu sangat kuat bahkan dia merasa takut. Aura pembunuh menyelimuti tanah es, membuat Chen Xiang sedikit tidak nyaman. Tetapi dia bukan seorang vegetarian, dia juga berlatih seni Dewa Harimau Putih, dan aura pembunuh yang kental juga sangat kuat. Setelah Harimau Putih melepaskan aura pembunuh, dia membiarkan aura pembunuh membakar hatinya yang membunuh, membuatnya tiba-tiba penuh kekuatan. Dia mengepalkan tinjunya dan menginjak kakinya dengan keras, mengguncang es, sementara orang itu terbang menuju Chen Xiang. "Kamu terlalu muda," teriak Chen Xiang, dan melihat 2 tanaman merambat api tiba-tiba muncul dari tanah, membungkus harimau putih yang bergerak dengan kecepatan tinggi dengan sangat presisi, menyebabkan aura harimau putih yang baru saja dikumpulkan sekarang runtuh. Bab 487 Penindasan Lengkap. "Kamu terlalu muda." Mendengar beberapa kata ini, Bai Hu dan Liu Meng'er tersambar petir. Mereka tidak tahu di mana Chen Xiang memiliki keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu di depan binatang ilahi. Namun, Bai Hu tidak mengharapkan gerakan aneh Chen Xiang, dan dia juga tidak menyangka bahwa api Chen Xiang akan begitu kuat. Menekan kekuatannya ketika zenki logamnya menyentuh api ini, itu akan langsung terbakar. Jika dia jatuh, kekuatannya akan hilang. Menjadi sangat berkurang. Awalnya, Bai Hu berpikir bahwa aura pembunuh yang dilepaskan oleh dirinya sendiri dapat menyebabkan penindasan pada Chen Xiang, tetapi Chen Xiang mengabaikannya secara langsung. Aura pembunuh semacam itu adalah semacam serangan spiritual, tetapi kesadaran spiritual Chen Xiang luar biasa, jadi tidak ada apa-apa salah dengan dia. Harimau putih itu masih penuh momentum sekarang, dan berencana untuk mengalahkan Chen Xiang sekaligus. Tapi sekarang dia tiba-tiba terjerat oleh tanaman merambat api Chen Xiang, dan gelombang energi sejati yang menghanguskan menembus ke dalam tubuhnya, menelan energi sejati yang terkonsentrasi dalam tubuhnya. Tanaman merambat api sangat kuat dan dapat menjerat harimau putih sampai mati, tetapi Chen Xiang tahu bahwa itu tidak dapat bertahan terlalu lama, tetapi sekarang cukup baginya untuk melakukan serangan gencar putaran kedua. Macan putih itu terkejut, dan Chen Xiang sudah datang di depannya. Kedua lengannya tampak seperti besi panas membara, menantang kekuatan panas yang luar biasa, dan nyala api menyembur keluar dari waktu ke waktu. Melihat lengan Chen Xiang yang terbelah seperti kapak besar, Bai Hu tidak berdaya. Dia tidak bisa memobilisasi energi sejati di tubuhnya dengan cepat sekarang, karena semuanya tertahan oleh api yang melilitnya, dan kecepatan Chen Xiang adalah sangat cepat sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Beri dia waktu. Chen Xiang mengamuk dengan amarah saat ini. Kemarahan semacam itu terlihat sangat menakutkan. Dia menebas dengan telapak tangannya, menelan gunung dan sungai, gunung dan bumi retak, dan dia menebas bahu harimau putih.
Meskipun tebasan naga mengamuk tidak dilakukan dengan pisau pembunuh iblis Azure Dragon, itu sama menakutkannya, dan Chen Xiang lebih fleksibel jika dia menggunakan kedua tangan. Pada saat ini, harimau putih akan membutuhkan sedikit waktu untuk istirahat bebas dari tanaman merambat api. Tetapi waktu yang singkat ini sudah cukup dia menebas ratusan pisau dan membunuh naga yang marah itu. Lengan Chen Xiang seperti pisau, dengan api yang mengamuk, dia dengan gila-gilaan menebas harimau putih yang terjerat tanaman merambat api. Pisau itu sangat mematikan, semuanya menebas tubuh bagian atas harimau putih, dan setiap pisau lebih kuat dari yang lain. Melihat penampilan Chen Xiang yang marah, hati Bai Hu juga dipenuhi amarah. Meskipun dia adalah binatang yang agung, meskipun dia berinkarnasi, kapan dia pernah merasa sangat sedih? Diprovokasi satu demi satu oleh manusia kecil. Wajah harimau putih merah dan bengkak, dan tubuh bagian atas dipotong oleh naga marah Chen Xiang, meninggalkan bekas terbakar. Tentu saja, Chen Xiang tahu bahwa ini tidak melukai bagian dalam harimau putih. Tubuh fisik harimau putih sangat menakutkan, menghadapi serangan brutal darinya, itu hanya luka yang dangkal. Merasakan bahwa harimau putih hendak melepaskan diri dari pohon anggur api, Chen Xiang berhenti menggunakan tebasan naga yang marah, dan beralih ke telapak tangan yang mengejutkan langit yang menghancurkan bumi. Ada lusinan telapak tangan dalam sekejap. Dan dia menampar beberapa bagian dari tubuh macan putih yang siap mengedarkan energi sejati putus. Agar tidak diserang seperti ini oleh Chen Xiang, harimau putih mengeluarkan raungan liar, mengeluarkan energi sejati di tubuhnya, dan mengguncang Chen Xiang lagi, tetapi ini menghabiskan sedikit energi sebenarnya, dan tidak membahayakan Chen Xiang. Meskipun Bai Hu marah, dia tahu bahwa ada celah tertentu ketika dia menekan basis kultivasinya ke tingkat yang sama dengan Chen Xiang. Jika dia tidak mengandalkan tubuhnya yang telah dikultivasi selama bertahun-tahun untuk menahan sebagian besar serangan Chen Xiang, dia pasti sudah dikalahkan sekarang. Di antara level yang sama, Chen Xiang tidak terkalahkan, mantan klan Dali, klan Raja Manusia, dan klan Darah Biru semuanya seperti ini, bahkan jika mereka lebih kuat dari Chen Xiang, mereka tetap tidak bisa menang. Liu Meng'er ketakutan ketika melihatnya, dia sekarang meragukan apakah identitas harimau putih itu nyata, dan dia dipukuli begitu saja oleh Chen Xiang sejak awal. Kemarahan pada tubuh Chen Xiang sedikit melemah, tetapi ada senyuman di sudut mulutnya. Pada saat ini, Bai Hu sepertinya telah menemukan sesuatu, dan dia tiba-tiba merasa sedikit kedinginan. Bai Hu telah tinggal di tempat sedingin es dan bersalju ini selama bertahun-tahun, dan tidak pernah merasa dingin, tetapi sekarang dia merasakan arus dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Geng Iblis Jiwa Es. Serangan spiritual magis. Setelah disuntikkan ke geng setan jiwa es, akan terasa dingin karena pengaruh roh, yang setara dengan formasi hantu. Setelah memasuki formasi hantu, roh akan dibajak, sehingga seseorang panca indera akan bingung, berpikir bahwa semuanya nyata. Kamu bisa menggunakan telapak iblis tulang sekarang. Tubuh fisik harimau putih ini sangat kuat. Seharusnya tidak bisa melelehkan tulangnya, tapi itu menyebabkan kerusakan serius. Energi sejatinya juga disegel olehnya, jadi itu akan menjadi dikonsumsi segera. Saat ini, Anda sebaiknya mengkonsumsi energi aslinya terlebih dahulu, dan kemudian menghajar tubuhnya yang terkorosi oleh geng setan jiwa es sampai dia mengaku kalah. Kata Bai Yoyo. Apa yang kamu lakukan padaku? Bai Hu bingung dan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tidak bisa membayangkan bahwa ketika seseorang menggunakan api yang sangat kuat untuk menyerangnya, dia menyuntikkan kekuatan dingin yang aneh ke dalam tubuhnya. Ini pada dasarnya adalah dua kekuatan ekstrim, meskipun mereka dapat digunakan pada saat yang sama, sangat sulit untuk melakukannya secara diam-diam seperti Chen Xiang. Melihat tubuh Bai Hu sedikit gemetar, Liu Meng'er tahu bahwa Chen Xiang telah menggunakan gerakan aneh itu lagi. Terakhir kali ketika Chen Xiang berada di kota Piaoxiang, dia menggunakannya untuk berurusan dengan keluarga kuat Xiao Qiu. Dia dipisahkan oleh pesona dan jauh dari Chen Xiang, jadi dia bisa merasakan nafas yang sangat panas, tapi dia tidak bisa merasakan kekuatan es dingin. Kekuatan es yang dapat membekukan harimau putih jelas jauh lebih kuat daripada nyala api Chen Xiang barusan. Tetapi Chen Xiang menggunakannya dengan diam-diam, yang membuat orang bingung, karena itu benar-benar akal sehat yang ditumbangkan. Tentu saja Chen Xiang tidak menggunakan kekuatan sedingin es yang sebenarnya, itu hanya serangan jarak dekat, menipu semangat orang, membuat orang berpikir bahwa mereka sangat dingin.
Karena Baihu adalah binatang dewa, dia terlalu percaya diri, jadi dia juga menyegel kesadarannya, yang hanya pada tingkat tahap awal alam spiritual, dan karena Chen Xiang berlatih jalan dewa, kesadarannya jauh melampaui tahap awal dari alam spiritual. Sehingga dia berhasil melemparkan jiwa es geng iblis memberikan pukulan mental yang fatal pada harimau putih. Tapi Baihu masih tidak tahu bahwa rohnya diserang, karena dia tidak berpikir bahwa indera spiritual Chen Xiang jauh lebih kuat darinya. Seperti yang saya katakan tadi, kamu masih terlalu muda. Chen Xiang tertawa, dan terbang dengan langkahnya, sepasang sayap api tiba-tiba muncul di pundaknya, yang membuat Chen Xiang semakin cepat, dan membuat Chen Xiang membawa sangat dampak kekerasan terbang di atas. Meskipun tubuh Baihu dingin, itu tidak memengaruhi dia untuk menggunakan energi aslinya. Dia melihat Chen Xiang menyerang secara langsung, dan kali ini dia siap. Ketika dia melepaskan tinjunya, itu adalah sepasang tinju harimau putih dan dua rambut harimau yang ganas dengan raungan harimau. Dia bertemu dengan sepasang tinju api Chen Xiang. Keempat kepalan tangan bertabrakan, udara beterbangan seperti awan, dan amarahnya luar biasa, wajah Baihu berubah drastis, dan dia gemetar, dan lengannya juga sangat sakit sehingga dia harus menarik tinjunya dan mundur beberapa langkah. Baru saja sepasang tinju Chen Xiang tidak hanya melepaskan geng setan jiwa es, tetapi juga menggunakan kekuatan telapak tangan telapak iblis tulang untuk merusak tulang harimau putih. Bab 488 Naga Gila Xingyue. Meskipun harimau putih mampu meledakkan Chen Xiang, tulang-tulang yang masuk ke tubuhnya mati rasa dan sakit, dan seluruh tubuhnya dingin. Chen Xiang juga memberinya pukulan kuat. Geng Pomo menuangkan ke dalam tubuh macan putih, membuatnya merasa lebih dingin. Dengan cara ini, macan putih akan terpengaruh, dan akan sulit untuk menunjukkan kekuatannya selama pertempuran. Melihat macan putih berperang dingin, Chen Xiang merasa gelap di hatinya, dan bayangan telapak tangannya terbang. Angin telapak tangan menyelimuti harimau putih seperti gelombang yang bergolak, dan seketika ratusan telapak tangan menghantam harimau putih dalam sekejap. Tanah bergetar dengan liar, dan kekuatan telapak tangan dari tulang, telapak tangan yang hancur merusak tulang harimau putih. Geng iblis jiwa es mengebor lautan kesadaran harimau putih dan menyerang jiwanya. Ini adalah kelelahan Chen Xiang dan kecepatan tercepat. Pada saat itu, tulang-tulang di tubuh harimau putih mati rasa dan sakit. Dan warna es yang menusuk hati telah menjadi sangat jelek. Tapi sekarang apalagi menggunakan seni bela diri, bahkan Ki sejati tidak bisa bergerak, serangan Chen Xiang benar-benar terlalu ganas, dan mereka semua membawa semacam kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, menyebabkan dia bingung, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tinju Raja Harimau Putih. Aura pembunuh muncul dari tubuh Chen Xiang, dan dua harimau menyala muncul di sepasang tinju. Pomogang, dia ingin membuat harimau putih dibekukan sehingga dia tidak bisa melawan. Jika harimau putih tidak menyegel duanya, gerakan aneh apa yang digunakan Chen Xiang, karena kesadaran spiritualnya jauh lebih rendah dari Chen Xiang, rasa dingin berasal dari jiwanya. Dan jenis api Chen Xiang adalah yang paling dia takuti. Meskipun dia takut pada api, dia tidak pernah begitu takut. Dengan kekuatan Chen Xiang saat ini, nyala api begitu menakutkan, dan itu akan menjadi lebih kuat di masa depan. Benar-benar menghancurkan ki sejatinya. Api alam semesta, pegangan iblis jiwa es, dan telapak tulang iblis digunakan oleh Chen Xiang untuk menekan harimau putih. Biarkan harimau putih merasakan mati rasa di seluruh tubuh, dan mengambil kesempatan untuk menanamkan semangat Bingpo, menggiling harimau putih berkeping-keping sedikit demi sedikit, membuat harimau putih secara bertahap kehilangan keunggulannya, tidak dapat melawan, tetapi pada saat yang sama. Ia ditahan oleh Chen Xiang dengan kecepatan yang sangat cepat dan serangan yang ganas. Mengetahui diri sendiri dan mengetahui musuh seseorang tidak terkalahkan dalam semua pertempuran. Kelemahan Shen adalah takut akan api, dan dia adalah binatang dewa yang berinkarnasi. Dia agak meremehkan musuh di dalam hatinya, jadi Baihu berpikir bahwa dia tidak perlu memahami Chen Xiang di semua, dan dia juga melihat bahwa ada naga kecil yang merasukinya. Dia juga melarang Chen Xiang. Dengan bantuan kekuatan Long Sui dan penggunaan armor Xuanwu Faja, dia berpikir bahwa kekuatan Chen Xiang akan menjadi lebih lemah. Baihu kalah pada titik ini, ki sejatinya mungkin lebih kuat dari Chen Xiang, keterampilan bela dirinya mungkin lebih kuat dari Chen Xiang, tetapi Chen Xiang menekan Baihu dengan kecepatan tercepat ketika Baihu ceroboh. Ini taktiknya.
Saat bertarung dalam seni bela diri, ini bukan tentang bertarung dengan otak. Tidak cukup memiliki kekuatan tanpa otak. Bai Hu sekarang mengamuk dengan satu pukulan, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Chen Xiang tidak akan bertangan lembut sama sekali sekarang. Dia telah menjadi seperti ini, jadi dia tidak bisa melakukannya. Itu akan memberi harimau putih kesempatan untuk bernafas. Liu Meng'er menghela nafas lega, melihat harimau putih yang tubuhnya gemetar terus-menerus dipukul oleh Chen Xiang dari satu sisi ke sisi lain, dan kemudian dari sini ke sisi lain, dia tahu bahwa hasilnya telah diputuskan. Tinju pembunuh kekerasan Tianhu. Setelah tinju berkepala harimau Chen Xiang yang terbakar amarah adalah ditinju, ada semburan ledakan dan api, dan setelah tenggelam, akan ada semburan pukulan keras, setelah lelah karena ledakan. Chen Xiang menggunakan Sentian Palm untuk melakukan serangan yang tidak manusiawi. Jika dalam keadaan ekstrim biasa, itu akan berubah menjadi pasta daging sekarang, dan tubuh fisik Bai Hu sangat kuat. Meskipun dia tidak dapat menggunakan energi sejati, dia masih kedinginan, tetapi dia masih bangun sekarang. Chen Xiang tahu bahwa jika dia melanjutkan, macan putih akan mengusir geng iblis jiwa es itu, dia merasa kejam, melepaskan mana, dan mulai melemparkan segel naga langit. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, Bai Yu, yang memiliki tubuh fisik yang kuat, tidak mungkin mengandalkan kekuatan langit dan bumi. Ini sudah larut malam, langit penuh dengan bintang, bulan purnama menggantung tinggi, dan aura yang melayang di langit sangat kaya. Aura yang kaya di alam yang dalam ini dapat membuat Shen lebih kuat. Gunakan Xing Yue Guanglong di Tianlong Segel untuk memanggil bintang di malam hari. Moon Crazy Dragon tidak hanya meminjam energi spiritual, tetapi juga meminjam kekuatan bintang dan bulan, jadi sangat kuat di malam hari, kata Long Sui. Hal paling mendasar tentang pencetakan adalah melepaskan energi sejati pada tubuh, dan energi spiritual terkondensasi diam di udara membentuk cakar naga dan melepaskannya, dan kemudian ada yang lebih kuat, hukuman kemarahan naga, mana yang terbaik digunakan saat marah, dan yang terakhir adalah memanggil naga dengan sifat energi yang berbeda dihukum. Chen Xiang biasa melemparkan naga suci penakluk iblis ketika dia berada di benua raja. Saat itu, dia berurusan dengan bos iblis. Sekarang adalah malam, dan ini adalah cara terbaik untuk memanggil Xing Yue Guanglong. Chen Xiang mulai berkata mengejam mantra, mana yang kuat dilepaskan, melayang di udara sekitar, membentuk lingkaran, menyerap kekuatan bintang dan cahaya bulan, dan menyatu menjadi cakram spiral bercahaya di udara, sangat indah. Tapi itu kekuatan ini membuat lapisan es sedikit bergetar ini. Bukan pertama kalinya Liu Meng'er melihat Chen Xiang menggunakan seni bela diri yang aneh dan kuat, tapi dia masih terkejut sekarang cakram spiral seperti kumpulan formasi bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, seperti galaksi, kekuatan bintang dan bulan dan energi spiritual berkumpul bersama, bertabrakan satu sama lain, melebur. Lalu bertabrakan dan bergabung. Semburan kekuatan mengerikan meledak, terbang cepat di langit berputar, kekuatan yang kuat itu runtuh, tanah es meledak, dan tanah berguncang. Chen Xiang menyaksikan langit di atas semakin membesar, tampak seperti bima sakti yang dilihat Xia Ye, dan dia sendiri merasa sangat terkejut. Apakah ini segel naga surgawi? Bai Hu berseru, dia sekarang mengerti mengapa itu adalah semacam serangan spiritual. Dia melihat Chen Xiang menunjukkan kekuatan supernatural. Dia tahu bahwa Chen Xiang adalah seorang pria yang mempraktikkan cara ilahi. Dan kesadaran spiritualnya jauh melampaui orang biasa. Naga gila bulan bintang. Setelah Chen Xiang selesai melantunkan mantra, cakram bercahaya besar di hatinya bergabung menjadi naga raksasa yang tampak seperti kumpulan bintang, membumbung tinggi di langit selama beberapa saat, dan kemudian di tanah. Chen Xiang buru-buru mengelak, dan meletakkan tubuhnya di tanah, semua. Energi sejati dilepaskan, untuk melepaskan tanaman merambat api untuk membungkus harimau putih dengan erat, sehingga harimau putih itu bisa, jangan bergerak. Harimau putih mendengus dingin, dan tanaman merambat api di tubuhnya segera meledak. Dengan lambaian telapak tangannya, seekor harimau raksasa yang berubah menjadi cahaya putih terbang keluar dan menabrak naga gila Xing Yue. Naga dan harimau itu bertabrakan dan meledak seketika. Itu juga, semburan cahaya itu menerangi langit malam seperti siang hari. Aku mengaku kalah. Kekuatan harimau putih menghancurkan Xing Yue Guanglong pada akhirnya. Bab 489 Krisis sebelum senjata ilahi.
Harimau putih melepaskan kekuatan yang menyegelnya, dan membiarkan kekuatannya kembali ke keadaan semula, sehingga dia dapat dengan mudah mengalahkan Xing Yue Kuanglong yang dilepaskan oleh Chen Xiang. Ini membuat Chen Xiang sangat kesal. Dia sangat ingin melihat bagaimana Bai Hu dipukuli berkeping-keping, tapi dia menghabiskan banyak mana untuk memadatkannya. Melihat Bai Hu mengaku kalah, Liu Meng'er mengedipkan matanya yang indah ke arah Chen Xiang, tetapi adegan mengejutkan Chen Xiang memanggil naga gila Xing Yue tadi masih tertinggal di benaknya. Setelah memulihkan kekuatannya, Bai Hu dengan mudah mengusir geng setan jiwa es yang mempengaruhi jiwanya. "Kamu menang, prajurit Dewa Harimau Putih adalah milikmu," kata Bai Hu, tetapi keengganan di matanya tidak bisa disembunyikan. Ketika dia berbicara tentang binatang Dewa Harimau Putih, dia dipukuli dengan sangat buruk oleh seorang anak, dan dia masih memiliki keuntungan besar ya, jika ini keluar, dia mungkin kehilangan muka. Chen Xiang tersenyum dan bertanya, "Di mana prajurit Harimau Putih?" "Turun pada saat itu." "Sangat sulit, kecuali kamu bisa melebur, aku tidak bisa mendekat." Bai Hu menghela nafas, "Gelar God of War, ketika kamu benar-benar bisa mengalahkanku di masa depan, itu akan menjadi milikmu. Apakah kamu mengalahkanmu?" Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Senior Bai Hu memiliki keuntungan besar, jika bukan karena tubuh fisikmu yang kuat, aku akan menyelesaikan pekerjaan ini sejak lama." Mendengar kata-kata Chen Xiang, Bai Hu hanya bisa tersipu, dan terbang pergi. "Melalui gua, kamu bisa pergi ke Tanah Suci." Kata-kata Bai Hu bergema di telinga Chen Xiang, yang membuat Chen Xiang dan Liu Meng'er tidak bisa menahan tawa. Liu Meng'er terbang ke sisi Chen Xiang, membantu Chen Xiang mengenakan pakaiannya, lalu menyeka keringat dari wajahnya dan darah dari sudut mulutnya. "Kamu bocah terlalu tidak sopan kepada orang lain. Dia adalah binatang harimau putih." Liu Meng'er tersenyum manis. Meskipun dia berkata demikian, dia diam-diam bangga di dalam hatinya, karena Chen Xiang adalah kekasihnya. Chen Xiang mencium wajahnya, lalu menariknya ke arah gua. "Aku tidak menyangka senjata Dewa Harimau Putih disebut tangan Dewa Pembunuh. Itu tidak memiliki kesamaan dengan 3 nama pisau pembunuh iblis Qinglong, sutra lembut Suzaku, dan armor berlian Xuanwu, sepasang sarung tangan. Jika Anda memakainya, jika habis, bukankah akan sangat kuat saat menggunakan tinju untuk menyerang?" Chen Xiang menyeringai di wajahnya. Liu Meng'er mengerutkan hidungnya, dan mendengus genit, "Bajingan kecil, kamu benar-benar memiliki banyak trik berbahaya, dan harimau putih dibuat malu oleh trik berbahayamu, dan kalah begitu jelek." Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Saya jujur, jika saya menggunakan semua trik kotor saya, kucing putih besar ini akan kalah lebih jelek lagi." Liu Meng'er tahu bahwa ada banyak rahasia di tubuhnya, tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak, dia juga punya rahasia. Chen Xiang tidak menanyakan apapun padanya, tapi mereka sangat percaya satu sama lain. "Saya pikir mungkin ada sesuatu yang ajaib tentang senjata sihir 4 elemen ini pada satu orang. Sekarang Anda kehilangan kelembutan Suzaku. Akan sangat bagus jika Anda bisa melepasnya." Liu Meng'er menggigit bibir cerinya dengan ringan, sangat bersalah. "Hei, Sister Meng'er, Anda bisa memperbaiki satu di masa depan. Bagaimanapun, ini awalnya disempurnakan. Saya percaya bahwa Sister Meng'er juga bisa melakukannya." Chen Xiang tertawa. Meskipun ini adalah lalat di salep, tetapi Chen Xiang, bagaimanapun, sangat puas. Belum lagi kelembutan Suzaku pada Liu Meng'er juga merupakan hal yang baik, itu bisa meningkatkan kekuatan Liu Meng'er. Liu Meng'er sedikit mengangguk, apa yang dikatakan Chen Xiang juga merupakan tujuannya di masa depan, untuk menyempurnakan senjata ilahi burung vermilion dan membiarkan Chen Xiang mengumpulkan semua 4 simbol senjata ilahi, tetapi dia tahu bahwa itu pasti akan memakan waktu lama. Setelah mereka memasuki gua, mereka berjalan lebih dari setengah jam, melewati gunung es yang sangat besar ini, dan sampai di hutan hijau yang rimbun, yang mengejutkan mereka masih berada di medan es dan salju sebelumnya. Saat keluar dari gua, mereka melihat jalan yang diaspal batu bata. Di ujung jalan, ada platform bundar besar, seperti altar, dibangun di tengah hutan. Liu Meng'er menarik Chen Xiang, menyeberangi jalan batu yang panjang dalam sekejap mata, dan sampai di tepi platform bundar, di mana ada sebuah meja. Ada kotak kristal transparan di atas meja, dan di dalam kotak kristal itu ada sepasang sarung tangan yang terlihat seperti kulit harimau,
jenis sarung tangan yang bisa membuka jari. Ini adalah senjata harimau putih ilahi, tangan pembunuh dewa. Tepat ketika Chen Xiang hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba terbang ke arah Chen Xiang. Wajah Liu Meng'er berubah drastis, dia buru-buru melambaikan telapak tangannya, tangan batu gioknya penuh dengan udara sedingin es, dia menampar pergi serangan kekuatan Chen Xiang. Tapi Chen Xiang dan Liu Meng'er masih terlempar dari platform bundar oleh ledakan gelombang udara. Haha. Prajurit harimau putih ilahi, ini adalah prajurit harimau putih ilahi. Ini memang alam mendalam harimau putih. Selama aku mendapatkan prajurit harimau putih ilahi dan membunuh laki-laki dan wanita ini, aku masih bisa mendapatkan jiwa api wanita ini dan bocah itu King Long Devil Slayer Knife, haha. Seorang pria parubaya dengan baju besi api merah tertawa terbahak-bahak. Ini adalah orang dari kuil api. Dan kekuatannya sangat kuat. Dia adalah seorang pejuang yang selamat dari 8 bencana nirvana, dan menilai dari energi panas yang dia keluarkan barusan, dia masihlah orang dengan jiwa api. Meskipun Liu Meng'er mempraktikkan seni Dewa Angin Es, dia hampir tidak bisa menahannya, dan sangat mustahil untuk menang. Selama aku mendapatkan semua ini, posisi Master Istana akan menjadi milikku. Pria parubaya dari kuil Dewa Api tertawa ganas, dan buru-buru meraih prajurit ilahi harimau putih. Pada saat ini, Liu Meng'er melepaskan semburan kekuatan es, dan melihat embusan angin dingin bertiup dari segala arah, dan kemudian berubah menjadi duri es yang tajam, menusuk ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu mencibir, "Jika aku jadi kamu, aku akan memikirkan cara untuk melarikan diri sekarang." Saat dia berbicara, dia menghancurkan duri es itu dengan satu telapak tangan. Tubuh parubaya. Liu Meng'er melintas ke depan, dan telapak giok melesat terus-menerus, dan aliran energi sejati yang sangat dingin terbang keluar dari telapak giok, menyebabkan seluruh hutan segera tertutup es, dan pria parubaya dari kuil Dewa Api ada juga lapisan es yang tebal. "Ayo pergi, serahkan padaku." Liu Meng'er berkata dengan cepat, wajahnya penuh keseriusan. Selama Chen Xiang melarikan diri, dia dapat dengan mudah melarikan diri sendiri, dan Chen Xiang tidak perlu melarikan diri terlalu jauh. Selama dia melewati gunung es, Bai Hu pasti akan bergerak saat itu. Haha. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak, "Liu Meng'er, Ice Wind Divine Art Anda memang sangat kuat, tetapi Anda masih jauh dari mampu menghadapi saya. Anak ini dapat melarikan diri, tetapi Anda harus mati." Es tiba-tiba pecah. Liu Meng'er terbang dengan tergesa-gesa, dan menekan sepasang telapak tangan batu giok di atas es pria parubaya itu, hanya untuk melihat retakan di es itu sembuh kembali. "Ayo pergi." Liu Meng'er mengertakkan gigi dan berteriak, dengan mata memohon, dia tahu bahwa Chen Xiang memiliki masa depan yang cerah, dan dia sama sekali tidak bisa mati di sini. Melihat Liu Meng'er seperti ini, Chen Xiang tahu bahwa dia menghabiskan sejumlah besar energi sejati untuk menggunakan seni Dewa Angin Es untuk membekukan pria parubaya itu, memberinya waktu untuk melarikan diri. Gunakan keterampilan melahap sihir untuk melahap pria itu? Bai Yoyo mengenal Chen Xiang dengan baik, dan dia juga tahu bahwa Chen Xiang tidak akan meninggalkan Liu Meng'er sendirian. Bab 490 Serangan Balik. Bai Yoyo telah memperingatkan Chen Xiang berkali-kali bahwa dia tidak boleh menggunakan seni pemakan setan pada orang-orang yang kekuatannya jauh lebih tinggi darinya. Chen Xiang hanya pada tahap awal alam bela diri spiritual, dan dia masih perlu mengkonsolidasikan kultivasinya. Dia pasti tidak bisa meningkat dengan cepat dalam waktu singkat basis kultivasi, tapi sekarang biarkan dia melahap seorang prajurit yang selamat dari 8 bencana nirvana. Chen Xiang tidak dapat memahami perilaku gila semacam ini, tetapi dia tahu bahwa Bai Yoyo tidak akan pernah menyakitinya, dan Bai Yoyo pasti memiliki tujuan lain untuk membiarkannya melakukan ini. Chen Xiang tidak bisa mengendalikan sebanyak itu, dia lebih suka membiarkan dirinya mati daripada meninggalkan Liu Meng'er. Melihat Chen Xiang bergegas, Liu Meng'er menutup matanya, 2 baris air mata mengalir, dia tahu bahwa Chen Xiang akan bergegas, dia memiliki beberapa harapan di dalam hatinya, tetapi dia berharap Chen Xiang pergi begitu saja. Chen Xiang menekan satu tangan di atas es, melepaskan mana, memasuki tubuh parubaya yang membeku, merasakan energi sejati yang kental di dantian, dan mulai menggunakan keterampilan melahap sihir, yang sudah lama tidak dia gunakan. Haha, idiot sekali.
Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Jika Chen Xiang pergi, dia akan sangat menyusahkan di masa depan. Tetapi sekarang dia melihat bahwa permaisuri Liu Menger dari generasi ini sebenarnya memiliki hubungan dengan anak ini. Chen Xiang, hubungan cinta yang tidak bisa dipahami. Haha. Meskipun pria parubaya itu tidak membeku di dalam, dia masih tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa Liu Menger tidak akan bertahan lama, selama dia bisa menunggu sampai Liu Menger mati. Kelelahan, dia akan bisa membunuh Chen Xiang dan dia dalam satu gerakan Liu Menger. Tiba-tiba, tawa parubaya berhenti tiba-tiba, karena dia merasa energi sejati di tubuhnya terkuras dengan cepat, dan kecepatan kehilangan itu membuatnya merasa sangat ketakutan. Dia tiba-tiba menatap Chen Xiang, dan melihat bahwa tubuh Chen Xiang membengkak. Pria parubaya itu menyadari bahwa Chen Xiang menggunakan seni bela diri yang tidak dikenal untuk melahap kekuatannya. Cepat transfer kekuatan yang kamu makan ke Liu Menger, atau kamu akan meledak. Bai Yoyo buru-buru berteriak. Setelah mendengar ini, Chen Xiang sangat gembira di dalam hatinya, dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menekan perut Liu Menger, membiarkan energi sejati setengah baya melewati tubuhnya dan menanamkannya ke Liu Menger. Sister Menger, cepat dan perbaiki. Chen Xiang buru-buru berteriak. Liu Menger merasakan infus energi sejati yang terus-menerus dari telapak tangan Chen Xiang, dan jantungnya berdetak kencang. Dia dengan cepat mengerti apa yang telah terjadi, dan dia, yang awalnya sangat putus asa, diam-diam menghela nafas lega. Jahat. Chen Xiang, kamu jahat, tolong aku. Keahliannya sendiri ditelan, itu adalah hal yang paling menakutkan. Begitu keahliannya ditelan, dia tidak akan berbeda dengan orang biasa. Pria parubaya itu sangat ketakutan. Seni bela diri yang bisa melahap keahlian orang lain ini memang merupakan ilmu sakti, dan tentunya juga merupakan ilmu bela diri yang diimpikan banyak orang, karena bisa didapatkan dengan percuma. Liu Menger juga sangat terkejut ketika dia mengetahui bahwa Chen Xiang memiliki kekuatan sihir semacam ini. Dia sedikit senang pada awalnya, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah. Karena wajah Chen Xiang sangat jelek, dia bisa melihat wajah Chen Xiang itu penuh dengan noda darah yang meledak. Tubuh Chen Xiang membengkak, dia mendengus teredam, pakaian di tubuhnya tiba-tiba hancur. Tubuh kokoh itu membengkak mengerikan, seolah hendak membelah, noda darah muncul, darah meluap dari pori-porinya. Liu Menger tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa situasi Chen Xiang disebabkan oleh aliran ki sejati yang terus-menerus masuk ke dalam tubuhnya. Lagi pula, ki sejati itulah yang bertahan selama 8 kalpa negara bagian nirvana, dan itu berkualitas tinggi meskipun tubuh fisik Chen Xiang kuat, tetapi masih tak tertahankan. Penjahat kecil. Liu Menger menggigit bibir merahnya dengan erat, wajahnya penuh kekhawatiran, dan matanya berlinang air mata melihat Chen Xiang kesakitan seperti itu, jantungnya berdenyut seperti pisau. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Chen Xiang tidak ingin Liu Menger terlalu khawatir, jadi dia memaksakan senyum. Melihat senyum paksa Chen Xiang, hati Liu Menger hancur, air mata jatuh. Tanpa sadar, Chen Xiang segera menggunakan teknik penguatan basalt, dan menggunakan rasa sakit yang menyengat ini untuk berlatih. Dengan cara ini, tidak peduli betapa sakitnya dia, dengan bantuan teknik penguatan basalt ini, tubuh fisiknya tidak akan hancur. Ini adalah Xuanwu memperkuat tubuh keajaiban seni. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata, dan pria parubaya yang telah dilahap oleh Chen Xiang sangat tidak sabar. Awalnya, dia mengira Chen Xiang akan meledak sebelum dia bisa menahannya lama, tapi sekarang retaknya pada tubuh Chen Xiang perlahan membaik, itu berarti Chen Xiang ada di tengahnya, saya bisa terbiasa dalam waktu singkat. Dan saya kuat. Orang yang diuntungkan adalah Liu Menger. Setelah keterampilan itu melewati tubuh Chen Xiang, mereka disempurnakan oleh jiwa api Qian Kun di tubuh Chen Xiang dan menjadi lebih murni. Setelah memasuki tubuh Liu Menger bisa sangat mudah untuk disempurnakan menjadi energi sejati seseorang dan kompres dalam dantian. Hei, kamu juga memiliki jiwa api di tubuhmu, kan? Itu masih jiwa api ungu, haha. Chen Xiang tiba-tiba tertawa, tapi senyumnya sangat jelek, karena dia menahan rasa sakit seperti ditusuk jarum seluruh tubuhnya. Wajah pria parubaya itu sepertinya telah dicambuk dengan kejam. Awalnya, dia berencana untuk membunuh jiwa api Liu Menger, tetapi sekarang keahliannya tidak hanya ditelan oleh Chen Xiang, bahkan warna ungu kebanggaannya melahap.
Iblis. Iblis, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Pria parubaya itu meraung dengan gila, tetapi suaranya benar-benar tertutup oleh lapisan es yang tebal, dan tangan Chen Xiang juga melewati lapisan es, menekan perut pria parubaya, melahap segala sesuatu tentang dia dengan panik. Hingga saat ini, Liu Meng'er hanya bisa menyempurnakan kungfu yang diberikan Chen Xiang padanya. Ini adalah hasil dari Chen Xiang yang menahan rasa sakit yang tak terkira. Dia sangat menghargainya. Dia tahu bahwa dia berutang budi pada Chen Xiang lagi. Aku tidak tahu apa yang harus dibayar di masa depan. Orang-orang yang selamat dari 8 malapetaka nirvana memiliki keterampilan yang sangat mendalam. Chen Xiang melahap selama 10 hari 10 malam berturut-turut. Pria parubaya itu hanya tampak kuyu. Selama 10 hari ini, tidak ada yang datang. Liu Meng'er lebih suka berharap seseorang akan datang ke sini untuk membantu daripada keterampilan itu. Dia lebih peduli pada Chen Xiang. Dia bisa melihat rasa sakit yang dialami Chen Xiang dalam 10 hari terakhir, dan dia merasakan sakit di hatinya. Aku baik-baik saja. Melihat mata Liu Meng'er penuh dengan kelembutan dan air mata yang tak terbatas, Chen Xiang memaksakan senyum. Selama 10 hari terakhir, mata Liu Meng'er merah karena menangis. Baru sekarang Chen Xiang tahu mengapa wanita dikatakan terbuat dari air, tetapi yang membuatnya lebih malu adalah dia benar-benar telanjang sekarang, karena tubuhnya akan selalu membengkak dari waktu ke waktu, dan dia akan meledak karena marah. Kekuatan, bahkan jika dia mengenakan pakaiannya, itu akan hancur, dan jika dia melepaskan baju besi Vajra Basal, itu akan menghalangi meridian di tubuhnya dan memengaruhi kemampuan Liu Meng'er untuk meresap. Jadi dalam 10 hari ini, Liu Meng'er melihat seluruh tubuh Chen Xiang. Meskipun dia sangat pemalu, dia tidak bisa tidak melihatnya, karena dia khawatir kecelakaan akan terjadi pada Chen Xiang kapan saja. Tentu saja, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria. Meskipun pada awalnya dia sangat pemalu ketika telanjang, dia kemudian merasa bahwa pria tanpa pakaian itu sangat menarik, terutama pria yang dicintainya. Jika bukan karena rasa sakit di sekujur tubuhnya sekarang, Chen Xiang pasti akan mengolok-olok Liu Meng'er beberapa kata, tapi rasa sakit seperti itu tidak membuatnya berpikir sama sekali. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.